warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini layak kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita bisa hadir sampai di tempat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, dan itu tidak lain semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tadi saya berangkat ke sini ada kecelakaan di depan masjid. Di 3:30 tadi itu ada kecelakaan mobil di depan pom bensin. Orang bisa berhati-hati, tapi hanya karena Allah seorang itu bisa selamat. Mungkin kita hati-hati di jalan, tapi keselamatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jalan pelan-pelan minggir, kadang-kadang ada orang yang sembrono, ngebut, kemudian celaka itu menimpa kita. Maka sangat banyak nikmat dari Allah yang telah kita rasakan, dan di antaranya adalah saat kita diberikan keselamatan sampai di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan selamat kita di dunia dan selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah di zaman Nabi adalah ada kisah tentang Hindun dan Abu Sufyan. Kisah rumah tangga, kisah keluarga. Dan di zaman Nabi SAW, ketika mereka punya masalah, salah satunya mereka itu curhatnya ke Rasulullah SAW. Mereka tanya kepada Nabi SAW. Mereka minta petunjuk dari Nabi SAW. Itu artinya tidak ada petunjuk terbaik buat kita juga kecuali petunjuk yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya ketika itu. Tidak ada tuntunan terbaik dalam urusan rumah tangga, dalam urusan keluarga, kecuali yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Termasuk di sini jamaah rahimahumullah, Rasulullah SAW menjadi rujukan umat ketika itu. Karena
akhir-akhir ini semakin banyak kisah-kisah rumah tangga yang gagal di tengah jalan. Di negara kita, pernikahan setahun itu kira-kira 1.700.000-an. Tapi yang cerai itu 150.000 lebih setiap tahun. Nah, di zaman Nabi SAW ada kisah Hindun yang dia adalah istrinya Abu Sofyan. Ya. Lalu ada masalah rumah tangga, ada problem keluarga. Akhirnya kemudian Hindun bin Utbah ya, bertanya kepada Nabi SAW. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Hindun bin Utbah, istri dari Abu Sofyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan itu orang yang sangat pelit. Orang yang sangat pelit. Kata istrinya, ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku, sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, ya, tanpa sepengetahuan Abu Sofyan. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Jadi ini kisah seorang suami yang pelit. Jamaah rahimakumullah, karena memang pada dasarnya rata-rata orang itu ketika mau nikah, dia tidak tahu persis sifat karakter orang yang akan menikah dengannya. Ya. Dan karakter sifat seseorang itu baru ketahuan benar setelah menikah. Ya. Baru ketahuan aslinya setelah menikah. Ya. Maka di sini ya, pentingnya seseorang itu berusaha untuk mengetahui karakter orang-orang yang akan menikah dengannya. Sifat orang-orang yang akan menikah dengannya. Tentu ketika seseorang menikah, dia berusaha untuk mengetahui sifat-sifat karakter sesungguhnya. Tetapi sebesar apapun upayanya, dia tidak akan bisa mengetahui sifat itu sempurna 100%. Ya. Dan cara mengetahui sifat seseorang itu jalannya bukan dengan pacaran. Ya. Karena hari ini banyak anak-anak kita yang ya, pacaran, ya, berharap dia bisa mengetahui sifat asli dari orang yang akan menikah dengannya. Dan orang pacaran sekarang, kalau kita di Malang ini tahunya mahasiswa, nongkrong-nongkrong di kafe, ya,
ngekos kadang-kadang laki-laki perempuan satu kamar. Ya. Ternyata bukan hanya mahasiswa. Sampai anak SMP kelas 7 itu pacaran. Saya 3 pekan yang lalu dicurhati seorang kepala SMP, salah satu SMP di Batu, yang menyampaikan 50% lebih siswanya itu pacaran. SMP kelas 7, bayang. Sampai yang memprihatinkan, ketika anak-anak SMP itu ngabut, sampai kemudian ke villa di Songgoriti, itu berani-beraninya update status WA. Memprihatinkan. Jadi dosa maksiat yang dilakukan itu dipublikasikan. Dan ketika dikomentari oleh teman-teman kelasnya, dengan enteng mengatakan dia melakukan ini dan itu. Ya Allah, itu sampai segitunya hari ini. Anak SMP kelas 7 seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang itu didapatkan berita hanya diberi es krim. Pacarannya tidak hanya dengan anak kelas, bahkan dengan orang dewasa, orang pekerjaannya nukang. Anak SMP hanya dikasih es krim dia mau. Sampai kemudian diingatkan sama beberapa orang, jangan jual dirimu dengan harga murah. Kalian masih akan benar, Pak. Tapi anak SMP memahami apa? Es krim itu murah, selanjutnya dia jual diri dengan harga 600.000. Waliyatubillah. Jadi jamaah rahimahumullah, ini pentingnya seseorang ketika akan menikah berusaha memahami orang-orang yang akan menikah dengan dia. Dan sekali lagi, jalannya bukan dengan pacaran. Sampai kemarin, na'udzubillah min dzalik, kemarin hari Jumat, kira-kira jam 9, datang ke kantor saya seorang ibu dengan 3 anaknya. Dia masuk Islam, dan ternyata kisah menyedihkan adalah dia menikah dengan seorang laki-laki yang dia pacaran dengan dia 7 tahun. Dan ternyata pacarnya yang dia nikahi itu sudah seakan-akan meyakinkan dia masuk Islam selama 3 tahun. Tapi ternyata suaminya setelah nikah, dia murtad lagi, dan istri 3 anaknya akhirnya ikut agama suami. Tapi untungnya kemudian si istri memutuskan untuk tidak meneruskan rumah tangganya. Dia cerita, Ustadz, saya pacaran 7 tahun, saya bayangkan bahwa calon suami saya ini orangnya baik, dia sudah masuk Islam, bla 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 begitu. Ternyata setelah menikah baru ketahuan sifat aslinya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting untuk bagaimana jalan orang menikah dengan cara yang baik. Salah satunya adalah dengan ta'aruf,
Bagaimana kita bisa mengenal orang yang akan menikahi kita dengan jalan yang benar, kita bisa mengetahui karakter sesungguhnya seperti apa. Ada bab khusus tentang bagaimana mengetahui karakter seseorang, sifat asli seseorang. Tapi salah satunya kisah ini adalah menjelaskan bahwa ada seorang istri bernama Hindun bin Utbah. Dia baru mengetahui sifat asli suaminya setelah berumah tangga. Dan mungkin kita juga begitu. Hampir rata-rata kita ini mengetahui sifat asli pasangan kita setelah berjalan rumah tangga. Jamaah rahimakumullah, setelah kemudian Hindun bin Utbah menyampaikan itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi memberikan petunjuk, memberikan petunjuk kepada Hindun bin Utbah dengan mengatakan, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi banik. Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan jalan yang patut, dengan jalan yang baik. Jadi jamaah rahimahumullah, riwayat hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang suami itu ada yang pelit, ada yang tidak. Ada yang ringan memberikan nafkah, ada yang berat. Apa itu nafkah? Nafkah adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan selainnya. Itu nafkah. Bukan hanya soal makan. Nafkah itu termasuk juga pakaian. Nafkah itu termasuk juga tempat tinggal. Kalau hari ini nafkah itu termasuk pulsa. Karena pulsa sudah menjadi kebutuhan pokok. Sekarang bukan 9 kebutuhan pokok tambah 10. Sekarang seakan orang hidup tidak bisa tanpa pulsa. Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan disebutkan nafkah itu juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri, yang sering kali kita sebut dengan nafkah lahir dan batin. Jadi seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, di samping nafkah lahir, makan, pakaian, tempat tinggal, termasuk kebutuhan biologis istri, bahkan termasuk perhatian, kasih sayang, ketenangan jiwa seorang istri, kebutuhan dia untuk diajak ngobrol, bincang-bincang, itu termasuk kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri. Tapi kali ini kita membahas soal nafkah secara lahir, nafkah kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami. Jadi hukumnya bagi seorang suami itu kewajiban. Dan ini hak istri, hak anak-anaknya. Bukan kewajiban seorang istri.
Maka seorang istri, jika misalnya dia bekerja, maka hartanya itu adalah harta milik dia. Nafkah rumah tangga tetap menjadi kewajiban seorang suami. Ya. Atau misalnya seorang istri mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, itu tetap harta miliknya, dan nafkah keluarga itu tetap wajib atas suaminya. Jamaah rahimakumullah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi nafkah ini sekali lagi menjadi kewajiban seorang suami dan menjadi hak keluarganya. Karena seorang suami ketika dia memutuskan untuk menikahi seorang wanita, maka dia sedang mengambil sebuah amanah, tanggung jawab atas seluruh kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Dan di antara kewajiban itu adalah yang Allah sampaikan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah, ya, Allah sebutkan langsung ayah, memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan jalan yang baik. Dengan jalan yang baik. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, ini menjadi kewajiban seorang ayah, kepala rumah tangga, seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anak-anaknya, bil ma'ruf, dengan jalan yang baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan memberi nafkah kepada keluarga? Nabi sampaikan, innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah, harta, dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, pahala dari Allah pada hari akhir, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu, kamu suapkan di mulut istrimu. Jadi seorang suami ketika dia memberi nafkah kepada keluarganya, pertama harus benar-benar dia niatkan karena Allah. Benar-benar dia niatkan ingin pahala dari Allah. Dia niatkan ini bagian dari ibadah ketaatan dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diniatkan dengan niat yang lain kecuali niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun yang dia infakkan, maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapapun
uang, harta, rezeki yang kita berikan untuk keluarga kita. Ketika niat kita karena Allah, benar-benar niat karena Allah, maka semuanya dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya, maka dia mendapatkan dosa dari beban amanah yang dia remehkan, yang dia sepelekan. Maka jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan Allah untuk bisa menafkahi keluarga kita. Dan ketika kita menafkahi keluarga kita, harus kita pastikan bahwa semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami dia harus bekerja, dia harus bersungguh-sungguh, tidak boleh dia malas-malasan. Ketika dia sudah mendapatkan rezeki, dia nafkahkan untuk keluarganya, istri, anak-anaknya. Karena saya pernah mendapatkan curhatan seorang istri yang waliyatubillah, yang bekerja istri, suami di rumah tidur-tiduran, main HP, terjadi kisahnya lah. Istrinya bersabar sampai dia punya anak 3, pernikahan sampai hampir tahun ke-12. Sampai pada akhirnya orang tua si laki-laki pun tidak sanggup menasihati anaknya untuk bekerja. Sampai akhirnya seorang istri tersebut memutuskan untuk berpisah dari suaminya. Bahkan 3 hari yang lalu juga terulang lagi kasus sama. Seorang istri curhat, suaminya tidak menafkahi dia. Sampai ketika suaminya pulang ke Jakarta, yang memberikan tiket istrinya. Memberikan tiket pulang ke Jakarta itu istrinya. Suaminya aslinya dari Jakarta. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimahumullah. Dan nafkah itu kewajiban sejak ijab qabul. Jadi sesudah akad nikah, maka di situ seluruh tanggung jawab seorang ayah pindah kepada seorang suami. Ya. Pindah otomatis kepada seorang suami. Bahkan nafkah ini tidak hanya selesai ketika misalnya, na'udzubillah min dzalik, misalnya seorang suami mentalak istrinya, lalu ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya, itu berhenti tanggung jawab nafkah. Bahkan di dalam syariat kita, ketika seorang istri ditalak suaminya dan masih dalam masa iddah, seorang suami masih punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Bayangkan, masa iddah istri yang ditalak suaminya berapa lama? Salasata quru, 3 kali suci, atau ada yang ulama menyebutkan 3 kali haid. Nah, kita biasanya gampangnya, kita cari gampangnya ya 3 bulan. Nah, kita bisa cari gampangnya 3 bulan. Jadi ya. Tapi hitungannya di dalam syariat itu 3 kali suci atau haid gitu. Nah, artinya seorang suami walaupun sudah mentalak istrinya, ya, ketika istri masih dalam masa iddah, tetap dia punya kewajiban memberikan nafkah. Apalagi ketika masih benar-benar suami istri sah dan suami belum mentalak istrinya.
Wong sudah ditalak saja masih punya kewajiban memberi nafkah, apalagi belum ditalak. Itu yang sering disebut dengan nafkah masa iddah. Dan ketika seorang istri ditalak suaminya, misalnya di pengadilan, dia bisa minta kepada hakim untuk suaminya memberi nafkah kepada dia selama masa iddah. Seorang istri boleh meminta kepada hakim. Karena kadang-kadang perceraian itu diajukan oleh seorang suami, walaupun akhir-akhir ini perceraian itu mayoritas diajukan oleh seorang istri. Tapi jika seorang suami misalnya mengajukan perkaranya ke pengadilan, seorang istri punya hak untuk meminta kepada hakim agar diputuskan jika benar-benar dikabulkan permohonan talak suami itu, suami dibebani untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kepada istrinya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya, jika suami tidak mampu, apa itu? Boleh seorang istri menuntut fasakh, pembatalan akad nikah. Demikian ini pendapat jumhur, mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Juga pendapat Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Thawr. Boleh jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, tidak punya kemampuan memberi nafkah kepada istri. Ada yang mengatakan tidak boleh menuntut fasakh, tapi istri wajib bersabar. Istri wajib bersabar. Kalau istri bisa bersabar, maka dia wajib bersabar atas kelemahan suami. Tidak boleh menuntut fasakh, pendapat yang mengatakan bahkan istri yang kaya wajib menafkahi suami yang miskin. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Jika istri itu kaya. Karena ada beberapa kisah memang seorang istri secara ekonomi jauh lebih mampu daripada suami. Sampai ada salah satu kisah di Jepang. Ada seorang ustadz ketika beliau ngasih kajian di Jepang, di umat Islam di Jepang. Ustadz dari Indonesia datang ke Jepang. Didapatkan kisah seorang istri yang bekerja, suaminya tidak bekerja. Lalu setelah sang istri mendapatkan gaji tiap bulan, dia kemudian hibahkan gajinya itu kepada suaminya. Lalu suaminya memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Jadi boleh seorang istri ketika dia punya harta, dia akad kepada suaminya, akad hibah. Dia memberi kepada suami. Lalu suami dengan hibah dari istri itu, karena setelah diberikan hibah oleh istri, maka harta itu menjadi mutlak milik suami. Mutlak milik suami. Setelah menjadi hak mutlak suami, maka suami memberi nafkah kepada istrinya. Dan itu diperbolehkan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penting seorang suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan suami tersebut.
Tetapi yang perlu dipahami oleh seorang istri pula adalah tentu seorang istri boleh meminta nafkah suami, satu tentu sesuai dengan kemampuan suami, yang kedua adalah seorang istri tentu juga tidak boleh berlebih-lebihan mengukur kebutuhan dirinya. Karena beberapa waktu yang lalu ada berita menyedihkan, Pak. 3 September yang lalu, tahun yang lalu. Yasmin gugat cerai karena nafkah kurang, kuasa hukum Aditya Zoni sebut beri 70 juta per bulan. 70 juta per bulan dianggap kurang. 70 juta per bulan dianggap kurang, bayangkan. Jadi masing-masing tentu harus mengukur diri. Dan kadang-kadang Bapak Ibu rahimahullah, ada beberapa laki-laki hari ini, Pak, yang kadang-kadang tidak berani menikah itu karena melihat banyak perempuan itu hidupnya glamor. Saya beberapa kali coba ngecek ngobrol dengan beberapa lelaki yang umur sudah di atas 30, Pak. Saya tanya, kenapa nggak segera nikah? Dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya 2 kali lihat perempuan itu pakaiannya mahal-mahal, branded. Saya nggak kuat. Gitu. Akhirnya mau nikah itu ketakutan. Mau nikah itu pikir panjang. Ini penghasilan saya sekian, dia kalau beli baju branded sekian, nggak mampu. Nah itu salah satunya. Maka Bapak Allah, jika kita punya anak perempuan, maka biasakan sejak awal dia bisa hidup sederhana. Karena kalau anak kita itu suka beli barang-barang branded, walaupun dari uangnya sendiri, dia punya penghasilan sendiri, itu buat laki-laki menjadi ketakutan menikah, Pak. Ini seperti kisah begini, Pak. Bayangkan, 70 juta per bulan. Kira-kira penghasilan suaminya berapa itu? Nah, gitu. Nggak bayangin, Pak. Ya. Ini salah satu fenomena, Pak. Maka Pak Bruno, sekarang itu banyak perempuan-perempuan, akhwat-akhwat yang sudah cukup umur tidak segera menikah. Itu boleh jadi salah satunya karena banyak laki-laki ikhwan yang melihat akhwat itu hidupnya itu dengan barang-barang branded, sehingga ada kekhawatiran menikah tidak mampu mencukupi kebutuhan isinya. Sebagaimana di Saudi, Pak. Di Saudi itu maharnya 150 juta. Ya. Harus sudah menyiapkan rumah dengan segala isinya. Ya bagi anak usia 25 tahun, 150 juta itu besar, Pak. Sangat besar. Apalagi rumah dengan segala isinya. Kita dulu mungkin, Pak, kalau menikah itu mas kawinnya berapa? Dari 10.000 deh, gitu, Pak. Benar, Pak. Saya lihat buku nikah 30 tahun yang lalu itu rata-rata 10.000, ada 5.000. 5.000. Dan sangat jarang orang menikah sudah punya rumah, rata-rata masih ngontrak. Lah kalau kemudian kita misalnya dibebani ketika nikah harus punya rumah, tidak akan dia pernah nikah, Pak. Orang kayak ini. Sangat jarang orang bisa menikah
karena belum punya rumah. Nah, tapi sekali lagi memberi nafkah kepada istri itu menjadi kewajiban seorang suami. Maka suami harus bekerja. Dan dia bekerja itu sekali lagi niatnya untuk memberi nafkah kepada istri. Salah satunya. Jangan sampai seperti berita sedih lagi, Pak. Kalau sebelumnya, ketika pengangkatan P3K awal, Pak. Kan ada P3K ada 2 kali pengangkatan. Itu ada banyak istri menggugat suaminya setelah mendapatkan SK P3K. Yuk di Blitar, di daerah Jawa Barat itu banyak, Pak. Berita-berita viral itu. Istri menggugat suami setelah mendapatkan SKP 3K. Ya, menganggap suaminya sudah kasih nafkahnya nggak cukup, macam-macam. Ya. Tapi kemarin ada pula yang sedih, Pak. Ini, Pak. Jadi ada istri diceraikan 2 hari setelah suami terima SKP 3K. Oh iya, viral berarti, Pak. Ini berita Jumat kemarin, Pak. Bayangkan. Itu menyedihkan. Ada suami seteganya itu, Pak. Saya bagi laki-laki itu saya katakan ini laki-laki buruk. Laki-laki buruk. Baru terima SKP 3K, bukan PNS. Kayak kontrak. Sudah tega-teganya menceraikan istri. Ya Allah. Punya anak pula gitu. Punya anak pula. Ya. Nah ini. Maka perlu difahami bahwa ketika seorang suami diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, itu artinya Allah sedang membantu dia untuk bisa menafkahi istrinya, bukan malah menceraikan istrinya. Ya. Jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keluarga kita perlu dibimbing, dinasehati, diingatkan, ya, agar bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, dan seorang istri harus qanaah dalam urusan nafkah rumah tangga. Ya. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam belanja rumah tangga. Ya. Apalagi dunia sosialita yang luar biasa. Sepatu yang mahal, tas yang mahal, baju yang branded. Ya. Ke salon berkali-kali hanya untuk sosialita, bukan untuk suami. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakumullah. Dan soal nafkah itu bisa harian, bisa pekanan, bisa bulanan, tergantung kemampuan suami, juga mungkin tergantung adat uruf setempat. Ada suami yang di daerahnya itu dia ngasih nafkah kepada istrinya tiap hari sekian, ada yang tiap pekan sekian, ada yang tiap bulan. Bermacam-macam orang beri nafkah kepada istrinya. Ada yang cuma dikasih ATM, disuruh ambil semaunya. Kalau saya, Pak, duit itu tak taruh di rumah, nggak pernah tak hitung, di situ tak suruh ambil tanpa saya tahu pun boleh, karena saya yakin istri saya ngambil pun nggak akan berlebih-lebihan. Uang saya itu tak taruh di rumah, biasanya tak taruh di jaket, Pak. Di jaket di rumah taruh ini, istri saya tahu, uang itu mesti di jaket. Jadi nggak pernah bilang sama saya, Bi, minta buat beli ini, nggak pernah. Dia pengen mesti ambil sendiri, dia tahu tempatnya. Ya, macam-macam orang, Pak. Tapi sesungguhnya seorang suami itu dia tidak punya kewajiban untuk memberi kepada istrinya seluruh gajinya, enggak. Dia tidak punya kewajiban.
Dia punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai kebutuhan istri dan rumah tangganya. Ya. Tapi suami boleh kemudian dia mempersilahkan istri mengambil semau isinya kalau dia yakin percaya kepada isinya. Kalau dia nggak percaya sama isinya, dia boleh jatah isinya dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Karena kadang-kadang seorang istri itu kalau dia belanja itu berlebihan. Perempuan itu tabiatnya itu kalau belanja itu bukan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Dilihat itu, oh baik, pengen dibeli. Padahal sebenarnya tidak butuh. Nah, maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita ini punya istri yang ngerti bagaimana belanja, bagaimana ngatur ekonomi, bagaimana mengatur keuangan, dan itu sudah luar biasa. Tapi intinya adalah bagaimana antara suami istri itu bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Seorang suami tidak boleh pelit ya kepada istrinya, dan istri juga tidak boleh boros urusan rumah tangga. Ya, tidak boleh boros urusan belanja keluarga. Ketika suami itu pelit sampai istri kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari dan anaknya, istri boleh mengambil harta suami tanpa pengetahuan suami sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya. Ya. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita ngaji, insya Allah kita ngerti bahwa nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah bagian dari kewajiban yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan setiap nafkah kita diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.